Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana lin-nasi shifaa'a wa anzalahu lin-nasi hudaw wa nura. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, semoga kita pada hari-hari yang akan kita lalui di zaman-zaman corona ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga waktu yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari nafkah, untuk istirahat, semoga dihitung pahala dan dijadikan sebagai amalan soleh bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui, kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya bagi seorang muslim itu kita memiliki pedoman hidup. Sebagaimana seseorang ingin berjalan ke suatu tempat, pasti dia akan punya pegangan, punya pedoman, punya petunjuk. Begitu juga dengan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, dalam menempuh hidup di dunia ini, kita diberikan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman bagi setiap manusia, apalagi bagi seorang muslim, yang dimana di dalam Al-Qur'an tersebut diberikan petunjuk, diberikan arahan-arahan, perintah, larangan, dan juga ibrah, pelajaran bagi kita semuanya, yang mana mudah-mudahan melalui Al-Quran tadi kita bisa mengarungi, menjalani hidup-hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya, yang mana mudah-mudahan juga dengan kehidupan amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi kemudahan bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran adalah pedoman hidup kita, Al-Quran adalah pegangan hidup kita, maka sewajarnya lah, bahkan seharusnya lah bagi setiap muslim dan muslimat harus mengetahui, harus bisa memahami Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim tanpa kita pahami, tanpa kita tadaburi, tanpa kita renungi, maka mustahil akan bisa menjadi pedoman bagi kita semuanya. Nah, sebelum kita memahami Al-Quran tersebut, maka step yang kita lakukan adalah, yaitu tentunya kita membacanya. Bagaimana kita bisa memahami tapi kita belum bisa membaca Al-Quran? Maka oleh karena itu, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwasanya adalah manusia yang terbaik yang bisa yang mampu belajar Al-Quran atau yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik manusia itu yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ketika kita belajar Al-Quran, maka Allah juga sudah menceritakan kepada kita bahwasanya kita belajar Al-Quran adalah bagaimana kita belajar mengeja huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab, dan bagaimana kita memberikan hak, memberikan setiap huruf-huruf itu mempunyai haknya. Likulli harfin haqqun. Nah, apa hak setiap huruf itu adalah dengan kita membacanya dengan tajwid, dengan tartil. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muzammil dikatakan, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan tajwid, dengan hati-hati membaca setiap hurufnya. Agar apa? Agar makna yang didapatkan, yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan bagus, dengan memberikan sifat-sifat huruf, dengan membacanya dengan sesuai makharijul hurufnya, tempat-tempat keluar huruf tersebut, dari hidungkah, dari mulutkah, dari tenggorokankah, atau sifat-sifat huruf, yang mana yang tebal, mana yang tipis, dan sebagainya. Maka dengan karena itu, ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, maka disitulah
kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya setiap huruf itu akan bernilai pahala. Maka sewajarnya bagi kita seorang muslim dan muslimat dari dini, dari kecil kita harus bisa dan mau belajar Al-Quran. Karena insya Allah di setiap kita belajar Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik. Apalagi setelah kita mengajarkannya kepada orang lain. Nah, belajar Al-Quran itu tidaklah sulit. Sama seperti kita belajar berbicara. Di dalam bahasa Indonesia ada abjad, yaitu A, B, C, D, dan selanjutnya sampai Z. Begitu juga dengan huruf-huruf Arab. Huruf-huruf Arab itu sangat mudah. Jikalau kita baca dan belajar dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa membaca Al-Quran. Karena Allah sudah berjanji bagi kita semuanya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan Allah telah mudahkan Al-Quran ini untuk diambil pelajaran. Nah, bagi kita semuanya muslimin dan muslimat, kita sudah belajar di Taman Pendidikan Al-Quran, TPA, belajar di madrasah-madrasah dari kecil, bagaimana kita mengeja huruf-huruf hijaiyah itu dengan benar, bagaimana kita belajar dengan huruf-huruf tajwid itu dengan yang benar. Maka insya Allah ketika kita bisa belajar, ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka insya Allah kita akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut, yaitu yang sebagaimana yang kita sampaikan dari awal, itu sebagai untuk pelajaran bagi kita semuanya. Nah, di dalam membaca Al-Quran, selain adabnya kita harus membaca dengan tartil, membaca dengan tajwid, memberikan hak-hak setiap huruf tadi itu, maka harus ada adab-adab yang mesti kita ketahui bersama. Di dalam membaca Al-Quran, kita mesti ada adab, sebagaimana kita belajar kepada guru, sebagaimana kita belajar di depan guru, di depan ustadz, di depan syekh, maka juga dalam membaca Al-Quran, yang mana ini adalah kalamullah, maka juga harus ada adabnya. Jadi bayangkan kita membaca Al-Quran, itu kita lagi berbicara, lagi membaca di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu di antara adab-adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang pertama adalah sebelum memulai membaca Al-Quran, kita harus mulai dengan membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau kamu ingin membaca Al-Quran, maka berta'awuzlah, berlindung dirilah daripada syaitan yang terkutuk. Nah, selanjutnya yang kedua, yang sudah kita sampaikan tadi, ketika sudah memulai dengan membaca ta'awuz, maka yang kedua di antara adabnya adalah kita membaca dengan yang baik dan benar. Yang baik dan benar dalam membaca Al-Quran adalah dengan membaca sesuai tajwidnya, di mana kita harus berhenti wakafnya, di mana kita harus memulainya kembali, di mana bagaimana sifat-sifat huruf tersebut, di mana makhrajul hurufnya kita harus mengetahuinya. Karena itulah salah satu adab dalam membaca Al-Quran. Jikalau kita baca dengan yang baik dan yang benar, maka insya Allah akan kita mendapatkan pahala yang sesuai dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, di antara adab dalam membaca Al-Quran, yaitu dalam kondisi bersih. Karena Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak adalah yang memegang Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Maka dianjurkan bagi kita sebelum membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci. Jikalau kita buang hajat atau mungkin dalam kondisi tidak suci, maka harus kita dianjurkan kembali untuk berwudu, bertaharah lagi, supaya tetap kita membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar Al-Quran dan bisa mau mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang pastinya ketika kita baca untuk diri kita sendiri, maka insya Allah itu akan bisa membaca dengan yang baik dan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.